dua Ibu, tapi kemarin kami masuk di bulan Maret itu kan ada terjadi fraud Ibu, jadi ada sumbangsi sebesar yang saya selesaikan 348 juta. Jadi memang real yang kami peroleh itu tidak sampai 32 karena ada sumbangsi sekitar 348. Kemudian dari rasio kesehatan kemarin juga sudah ada virtual dengan OJK bersama teman-teman direksi. Kami dinyatakan sehat dari segala kecuali NPL Ibu, karena NPL memang kami masuk kami mendapatkan 20,75, kami bisa turun sampai 15,094, padahal target kami 15,07. Kemudian mungkin dari pencapaian FDP mungkin bisa nanti Ibu lihat, memang pencapaiannya sudah alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih maksimal lagi. Next. Untuk proyeksi rencana bisnis Ibu, ini kita menggunakan memang data proyeksi Desember 2020, sehingga kemarin sempat ditanyakan kenapa dari semua yang kami simpan di situ terlalu pesimis. Bukan pesimis Ibu, karena memang kita juga harus melihat ada angka minimal. Tetapi laba yang di sini karena kan pasti kelihatan bahwa kenapa 27, karena tadi 3298 itu ada sumbangsi dari fraud Bu. Jadi kami anggap kinerja kami tidak sampai 3,2, sehingga kami ambil angka minimal itu 2,7. Itu pun di sini sudah terhitung pajak Bu. Jadi sebenarnya sudah 3,2, tapi kita tidak kasih masuk. Jadi yang kami kasih masuk cuma real yang akan kita dapat di tahun 2021. Dari aset, kredit, tabungan, deposito semua mengalami kenaikan, dan ini sudah kita virtualkan bersama OJK sebelum terjadinya erupsi ini. Kemudian juga di rasio kesehatan, mudah-mudahan kami akan lebih memperbaiki lagi dari kategori sehat dan mempertahankan dari penilaian OJK kemarin. Next. Oke, ini yang mungkin yang kami lebih tekankan bahwa kami hadir bukan cuma sebagai intermediasi, juga kami juga harus ada hasil yang kami berikan dari apa yang dipercayakan kepada kami, dari semua penyertaan modal dari PSP, dan kalau kami kebetulan kota masih kecamatan dan kelurahan, makanya tadi alhamdulillah hadir Ibu Sekda Kota Ibu, kita sudah sinergi bersama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan membuat perda untuk penyertaan. Rencananya kemarin yang kami dengar bersama Dewas 10 miliar Ibu yang akan bertahap akan dimasukkan ke BPR Batramas Kendari. Sampai di tahun 2020 nanti ini Bu, yang sudah kami setorkan sekitar 2,4 sekian, yang belum kami setorkan itu dividen ke Pemda nanti setelah habis ketukerup hari ini sekitar 1,3. Next. Sedangkan pada Kota Kendari ini betul-betul kita masih utang Ibu, belum kita setorkan ke kota, karena memang kami sengaja untuk memberi apa sih hasil yang mereka bisa dapatkan dari kami. Mudah-mudahan dari hasil pemaparan kami kemarin meyakinkan mereka bahwa ada dividen yang masih ada pada BPR kami. Next. Untuk proyeksi kredit Ibu, kami seperti yang tadi Bapak Ahmad sampaikan bahwa OJK meminta kami bisa naik minimal 6,5, tapi kami rencanakan naik 7,47. Mudah-mudahan bisa kami terrealisasi dengan strategi-strategi yang kami sudah terapkan di sini, itu penambahan SDM, penetapan target bulanan sebesar 1,1, kemudian meningkatkan sosialisasi, melakukan rapat setiap hari Senin untuk melihat bagaimana perkembangan dari pencairan kredit kita setiap minggunya, kemudian membina nasabah potensial, memaksimalkan. Kami juga dengan kepercayaan pengelolaan TPP Ibu, kita juga membuka kredit TPP yang bisa membantu kita untuk memperoleh tambahan laba untuk BPR. Next. Kami juga Ibu kemarin sempat dipertanyakan dengan OJK bagaimana trik-trik untuk bisa mempertahankan outstanding. Kami juga melayani kredit konstruksi, dalam hal ini developer Ibu, yang memang kita ikat sedemikian rupa keamanannya, baik itu secara agunan maupun secara analisis, sehingga alhamdulillah ini juga bisa membantu mempertahankan outstanding kita. Sampai saat ini jumlah debitur kredit kami sebesar 1.192,
dengan nominal 19 miliar sekian-sekian. Nasabah tabungan kami kurang lebih sebanyak 7.657 dengan nominal 20 miliar sekian-sekian. Sedangkan nasabah deposan kita masih tidak terlalu banyak, tapi nominalnya sudah cukup lumayan sebesar 3 miliar 900. Next. Proyeksi dana pihak ketiga ini pun juga agak kenaikannya tidak terlalu tinggi Ibu, karena memang biasanya di akhir tahun itu TPP hadir biasanya di bulan 1 dan bulan saja. Contohnya kemarin di posisi Desember kita sampai 20 miliar, sedangkan di Januari sudah turun sampai sekitar 16 miliar, karena memang rata-rata tinggalnya di Desember TPP-nya cair, tinggal pas di Januari langsung ditarik sampai di bulan Maret, karena memang saat ini banyak membutuhkan biaya akibat pandemi ini. Rata-rata para penabung mencari dana untuk menambah biaya hidup dan lain-lain. Adapun strategi mencapai DPK seperti yang sudah kami terangkan, yaitu satu, membagi target ke masing-masing karyawan, memaksimalkan sosialisasi, memberikan bonus karyawan untuk mendapatkan deposito, membekali SDM guna cakap, dan memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Next. Begini berikut juga kami sudah terapkan proyeksi neraca tahun ini Ibu. Nanti bisa dilihat bahwa memang data yang kami paparkan di depan memang sudah ada riwayatnya, bukan cuma angka yang kami terapkan di depan seperti itu. Next. Begitu juga proyeksi rugi laba, terlihat pada angka laba yang tadi kami jelaskan 2,7, bahwa di situ sudah ada pajak 400, jadi sekitar 3,2 Ibu. Jadi sudah dipotong pajak, ada taksiran pajak di atasnya, sehingga kemungkinan besar target kami di tahun depan itu sekitar 3,2 kembali, karena tadi yang saya jelaskan di awal bahwa ada sumbangsi fraud yang kami selesaikan, sehingga laba kami bukan 3,2 real seperti itu. Next. Target NPL Ibu, kemarin kami tutup 1594. Tahun ini kami proyeksi di 1274, namun kami ada hasil virtual kemarin dengan OJK sebelum terjadinya rups hari ini. Kami diminta untuk menurunkan di bawah 10%. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang kami terapkan dalam presentasi ini bisa kami jalankan, sehingga NPL yang kami harapkan bisa sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada 6 hal-hal penting yang kami sampaikan, bahwa yang pertama, penyertaan modal pemerintah Kota Kendari serta kerjasama dalam pengolahan dana-dana pemerintah Kota Kendari, hapus buku inventaris, penjualan aset yang memang sudah habis masa gunanya juga, sehingga bisa kita beli juga mobil operasional baru yang di branding, sehingga promosi kita bisa sampai ke daerah-daerah terpencil. Kemudian penambahan karyawan 5 orang serta kerjasama dengan Drilling untuk menggunakan edisi. Next. Ini Ibu yang kemarin kami masuk di bulan Maret tanggal 10, pas sampai Desember kami sudah merubah. Mungkin yang pertama Ibu datang masih posisi yang awal Ibu, sekarang alhamdulillah tampak depan kita sudah bisa lebih meyakinkan bahwa orang bisa percaya untuk menyimpan dananya di kami. Seperti itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Mohon maaf juga kepada para tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Bila ada tanggapan kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Direksi BPR Batramas Kendari yang telah menyampaikan pencapaian selama tahun buku 2020 dan tentunya rencana dan strategi-strategi yang diselesaikan, yang akan diambil. Baik, saya persilakan BPR Konawe. Ya, saya kira ini sudah dilihat bahwa BPR Kendari itu pas waktunya 7 menit. Ya, jadi saya harapkan seperti itu karena kita ada 7 BPR. Saya persilakan Pak Om. Baik, mohon izin Bu Sekda sebagai pemegang mandat, perkenankan saya untuk memanfaatkan waktu 7 menit ini. Saya juga pandu dan melalui hitungan secara pribadi 7 menit. Mohon operator memaksimalkan untuk slide-nya. Kami mulai daripada komposisi saham untuk BPR Batramas Konawe. Mohon operator di next saja Mas, ikuti sesuai dengan apa yang saya sampaikan.
Bu Sekda, yang dapat kami laporkan khusus struktur pengurusan yang mesti diisi sekarang kekurangan karena Bapak Ferdinand selaku Sekda ini berakhir pada periode bulan 3, bulan Maret. Jadi kami akan kekosongan struktur Dewan Pengawas. Oleh karena itu, mudah-mudahan Rums ini sudah bisa menyebut siapa yang akan menduduki Ketua Dewan Pengawas dan anggota. Itu poin pertama khusus susunan pengurus. Kemudian kami lanjut di struktur komposisi pemegang saham. Operator tolong disesuaikan. Next Pak. Mbak Serly tolong disesuaikan. Struktur pemegang saham hari ini, Bu Sekda masih didominasi oleh pemerintah provinsi 51,6%, kemudian Konawe 3,04%, kemudian pemerintah desa. Dapat kami sampaikan di Konawe ini termasuk pemerintah Konawe Kepulauan yang mestinya Pak Bupati juga hadir, namun segala satunya tidak bisa hadir pada hari ini. Total dividen kami yang kami sudah setorkan untuk posisi tahun 2020 kemarin jumlah 546 juta, hampir setengah miliar. Untuk bagian dividen yang kemarin tahun 2017, 2019 maksud kami, itu juga sudah kami setorkan melalui DPPKD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk perkembangan aset bisa kita saksikan sama-sama. Operator sekarang bicara terkait dengan aset, mohon disesuaikan dengan slide yang disampaikan. Perkembangan aset dari 4 tahun terakhir, kita lihat trennya 2016 itu 25 miliar, 2017, 2018 juga meningkat, namun pada tumbuh 2019 tumbuh menjadi 48 miliar. Ibu Sekda, di sini saya akan jelaskan sedikit saja bahwa pada saat itu 48 itu dananya Pak Kadis PK disetorkan melalui rekening 1.700 guru, ditarik 31 Desember, sehingga dana itu tidak bisa ditarik pada tahun yang sama, tetapi masuk di rekeningnya. Sehingga dengan demikian 48 miliar ini menjadi dana yang seharusnya ditarik. Tapi kalau kondisi realnya, Bu Sekda ini berkisar di angka 30-an miliar. Kalau dilihat fakta kondisi yang sesungguhnya, sehingga angka 45 miliar dan kami di 2021 ini angka sebenarnya signifikan pertumbuhannya. Sehingga insya Allah nanti di 2021 aset kita 39 dan ini bersaing sama BPR Kendari sebagai aset terbesar di Sulawesi Tenggara. Kami lanjut lagi slide berikutnya bicara tentang kinerja BPR khususnya penghimpunan dana. Di tengah pandemi memang kita tahu bersama bahwa keterbatasan SDM dan sesuai dengan kondisi real, maka hampir semua BPR mengalami kondisi yang sama, yaitu penarikan dana secara besar dan ini juga habis diatasi. Sehingga 15 miliar ini yang ada di penghimpunan dana pihak ketiga. Namun demikian, kami sebagai direksi tidak kehabisan akal di sini. Ketika kita tidak mampu untuk memberikan dana pihak ketiga, kami disuplai dari Bank NTT, Bank Jogja untuk menutupi kebutuhan likuiditas yang sewaktu-waktu bisa kita butuhkan dananya. Kemarin saya habis ditransferkan hampir 4 miliar, kemudian di Yogyakarta juga pada saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Pak Asisten. Kemudian untuk kinerja BPR, next lagi. Next lagi nih. Ini untuk tren untuk penyaluran kredit yang menjadi fokus utama pendapatan BPR ini ada di kredit, maka kami konsen pada penyaluran kredit. Dan tahun kemarin Bu Sekda di 2020 kami menutup dengan angka 25 miliar, tapi sebenarnya kondisi realnya 27 miliar. 27 miliar ini menempatkan BPR Batara Mas Konawe sebagai pertumbuhan hasil khusus kredit terbesar, khususnya BPR Batara Mas di 7 daratan dan kepulauan. Tahun ini sesuai dengan amanah OJK diwajibkan semua BPR harus tumbuh 5% minimal. Oleh karena itu kredit yang kita susun, kita berani khususnya di Konawe atas diskusi bersama Pak Sekda selaku Dewan Pengawas kami di proyeksi kredit ini tetap optimis tumbuh 11,12%. OJK hanya bisa minta 6,5%. Saya bicara sama Pak Kadis PK, tolong bantu saya, siap kami bantu. Oleh karena itu 11,12% itu tumbuh 30 miliar.
Jadi 30 miliar itu proyeksi kami 2001, dan dapat kami sampaikan Bu Sekda di forum ini bahwa 30 miliar ini sudah kami capai di bulan Februari. 30 miliar pakai debit kami sekarang sudah 30 miliar. Andaikan dana kami banyak, mungkin kami bisa tutup di angka 35 miliar, insya Allah. Namun untuk bicara target dan realisasi, ini juga sudah kami penuhi di angka 30 miliar. Jadi target kami sebenarnya sudah tuntas untuk laporan kinerja tahun ini, tapi kami tidak perlu berhenti untuk terlalu melakukan inovasi terus atas dukungan Pak Kadis PK tentunya di Konawe mewakili Bupati hari ini. Ada, mohon berdiri Pak Kadis PK. Ini Pak Dr. Suryadi. Ya, terima kasih Pak Kadis. Ini 1.700 rekening Bu Sekda. Kemudian dari struktur laba rugi yang menjadi return on equity daripada keberadaan BPR ini sebagai pemegang saham, bahwa dapat kami sampaikan untuk 2020 BPR Batra Mas Konawe, next Pak Saiful, 2,4 miliar labanya, dan tahun 2021 kami proyeksi 2,7 miliar. Kenapa? Karena memang kami dari struktur karyawan, Bu Sekda dapat kami informasikan di forum ini, BPR Konawe itu punya 2 kantor kas di Soropia dan Podidaha, sehingga jumlah karyawan yang berada di Konawe juga besar sampai 27 orang. Dari 27 orang ini beban gaji hampir 180 juta. Dengan demikian agak beda dengan BPR-BPR yang lain yang hanya mempekerjakan 14 di tengah rasio pendapatan operasional dan beban operasional. Ini yang menjadi sesuatu hal yang dapat kami terus lakukan, karena di satu sisi keberadaan sumber daya ini menjadi bagian dari pada aset BPR dan sekaligus mempekerjakan para masyarakat khususnya para pencari kerja. Di tingkat kesehatan, tingkat rasio keuangan, bahwa dari rasio yang diperserakan oleh OJK, semua parameter rasio-rasio keuangan di Konawe ditempatkan kemarin dengan komposisi sehat. Ini terima kasih atas dukungan para karyawan. Hanya satu hal yang kami tidak sehat yang menjadi fokus selama ini, dan ini menjadi perhatian serius dari seluruh 6.300 BPR, yaitu menyangkut kualitas kredit. Kami pada saat masuk di BPR kemarin, karena saya baru saja dilantik oleh waktu RUPS tahun lalu dengan masuk 14%, alhamdulillah pada semester ini atas kinerja teman-teman saya semua dan dukungan para Dewan Pengawas, NPL BPR Batra Mas Konawe masuk di 8,3%. Angka 8 ini masih jauh daripada tingkat persyaratan OJK yang 5%, tetapi ini sangat diapresiasi karena NPL yang paling rendah ada di Kabupaten Konawe. Kemudian isi 2 menit Bu Sekda untuk menyampaikan isu-isu strategis yang lain. Hari ini kami forum ini terima kasih buat Pak Kadis PK yang terus mengawal BPR ini melalui Pemda, kemudian kerjasama dengan Dinas BPMD melalui bantuan COVID 80 desa, dan hari ini sedang mendesain untuk bantuan pembayaran gaji para honor kepala desa. Ini juga sudah sementara didiskusikan. Kemudian saat ini kami juga sedang membangun BPR Sahabat Batra Mas dengan mendesain 3 kepala desa, khususnya Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, dan Konawe Selatan. Mohon maaf kita masuk juga di Konawe Selatan karena nantinya kita akan bersama-sama untuk membangun di daratan ini, sehingga sudah mencapai mereka selain daripada mendapat fasilitas pinjaman juga mendapatkan akses bantuan, sehingga BUMDesnya lalu kemudian dana desanya dari BPD ditarik dipindahin ke Bank Batra Mas. Ini akibat hubungan komunikatif dari seluruh teman-teman kami di BPR Batra Mas Konawe. Lalu kemudian MOU dengan BPB yang ini sangat kami sampaikan di forum ini, kita patut berterima kasih. Hampir 600 karyawan kita, nasabah kita dibantu oleh hampir 1,1 miliar Bu Sekda. Mohon ini juga sangat kita apresiasi bersama. 600 orang ini dikeliling kemarin dari Kendari, Bombana, Kendari, Bombana, Konawe, Konawe Utara, dan Kolaka. Kerjasama Pemprov berkaitan nasabah UMKM sudah kami bantuan kemarin 140 paket melalui Biro Ekonomi. Lalu kemudian
kerjasama untuk BPR di luar kemitraan juga sedang kita lakukan. Kami juga sedang membangun brand, karena sisi trust dari kepercayaan ini harus dibangun dimulai dari media. Maka untuk Konawe kami kerjasama dengan media Zona Sultra untuk terus memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa benar-benar BPR itu sebenarnya banyak kegiatannya, tapi tidak diliput oleh media, karena hampir dengan demikian kita juga ditahu bahwa kita melakukan hal yang ada. Ini baru 4 menit Pak Satpan. Peningkatan kerjasama melalui gaji Dragon di Morosi sedang dibangun oleh Pak Sekda. Satu hal yang terakhir, Pak Wakil Pak Bupati Konawe Kepulauan meminta kepada kami untuk membuka kantor kas di Konawe Kepulauan. Oleh karena itu di rencana bisnis tahun ini kami sedang mengusulkan untuk pembukaan jaringan kantor kas, kantor cabang. Karena kalau kita membangun kantor cabang di luar daripada kabupaten yang berbeda, tidak diperkenankan membuka kantor kas, maka harus naik tingkat menjadi kantor cabang. Oleh karena itu, kalau kantor cabang otomatis karyawannya juga semakin banyak. Lalu potensi yang bisa kita garap di sana, Bu Sekda, Pak Bupati sudah menggaransikan karena hanya ada Bank Sultra yang ada di sana. Kemudian beberapa penyertaan modal yang sedang digagas oleh DPR hari ini, kemudian dengan rangkaian kegiatan yang lain. Demikian Bu Sekda, karena sudah masuk di 7 menit, itu hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dukungan dari pemerintah provinsi bisa dapat kita maksimalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kita aplaus Pak Direktur BPR Batramas Konawe. Iya, jadi tentunya saya kira rules yang penggabungan seperti ini membawa nilai yang bagus, karena tentunya masing-masing para direksi itu menyampaikan segala inovasi kreativitasnya untuk pencapaian daripada BPR Batramas itu lebih tinggi, mulai dari pemaparan slide, lalu kemudian bentuk-bentuk lain. Ini ya sudah mulai kita memperlihatkan kepada kita semua kreativitas masing-masing BPR itu sendiri. Tepuk tangan untuk 2 BPR Batramas. Saya kira untuk yang lain ini saya harap juga untuk lebih baik lagi. Ya. Namun demikian, mari kita undang Konawe Selatan. Ya. Ini semua direksinya milenial. Sudah 2 temennya ini pas 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami mempresentasikan realisasi rencana bisnis di tahun 2020 dan rencana bisnis di tahun 2021. Next, dapat kami sampaikan susunan pengurus Ibu Sekda sebagai pemimpin sidang bahwa kami kekurangan 1 direktur utama, dan ketua dewan pengawas di bulan 5 ini berakhir masa jabatannya, sehingga apa yang disampaikan oleh otoritas jasa keuangan melalui pemaparan Bapak Maulana tadi, bahwa beberapa BPR kekurangan struktur organisasi, struktur pengurus. Next. Coba kembali ke struktur. Direksinya yang mana nih? Yang nggak ada orang mukanya? Yang direktur utama kosong, Ibu. Teruskan. Komposisi modal dapat kami sampaikan bahwa pemerintah provinsi sebesar 64,76%, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 5,98%, dan Kabupaten Konawe Selatan yakni pemerintah desa 29,66%, sehingga total saham kita 10.754.345.736 rupiah. Perkembangan aset di tahun 2020 kami berhasil mencapai 27 miliar
terjadi penurunan dibanding tahun 2019. Hal ini karena tidak bisa kami pungkiri akibat pandemi corona ini. Di awal-awal corona, dana pihak kedua kami banyak penarikan sebesar 3,5 miliar dan pelunasan pinjaman dari bank lain. Dari sisi nominal memang kami turun, tapi dari sisi kualitas kami naik. Hal ini terlihat dari ROA 9,94%, di atas dari standar regulasi 1,215%. Next. Untuk di tahun 2020 pengimpunan dana juga kami turun. Hal ini juga bersambung dengan aset tadi, bahwa dana pihak kedua dan dana pihak ketiga di awal-awal corona sangat berdampak di Bahtera Mas Konawe Selatan. Tapi kami targetkan di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 9.476.746.465 rupiah. Kinerja BPR pada penyaluran dana atau kredit di tahun 2019 kami tutup 22,6 miliar, tapi di tahun 2020 kami turun. Hal ini terjadi karena di awal corona kami tidak menyalurkan, melainkan kami menjaga likuiditas, menjaga cash ratio. Hampir 4 bulan kami tidak menyalurkan, hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tapi di tahun 2021 kami targetkan naik sebesar 6,7%. Kebijakan yang kami ambil bersama Dewan Pengawas di tahun 2020 ini, di saat kredit kami turun, yang bisa kami lakukan demi kepentingan pemilik. Di tahun 2020 ini kami berhasil mencapai laba 2,7 miliar sebelum potong pajak. Selama berdiri BPR Bahtera Mas Konawe Selatan, laba ini merupakan laba yang tertinggi yang berhasil kami capai. Next. Realisasi rencana bisnis di tahun 2020 dapat kami paparkan bahwa rata-rata kami telah mencapai target kecuali kredit yang diberikan akibat penarikan dana pihak kedua tadi dan dana pihak ketiga. Terjadi penarikan deposito secara besar-besaran di awal corona. Rasio keuangan di tahun 2020 dalam kurun waktu 5 tahun kami juga berhasil mencapai rasio keuangan LDR yang dari cukup sehat. Tahun 2020 kami berhasil menyehatkan sehingga rasio keuangan yang tidak sehat sampai saat ini masih menjadi PR besar kami, yaitu non-performing loan atau kredit bermasalah. Kami targetkan di tahun 2021 6,11%, meskipun itu masih jauh dari target yang ditetapkan oleh regulator 5%, tapi kami tetap optimis bisa lebih baik lagi di tahun 2021. Yang terakhir, Ibu Sekda, kami laporkan dividen di tahun 2020. Pemerintah Provinsi 862.494.041 rupiah dan pemerintah Kabupaten 74.306.539 rupiah dan pemerintah desa se-Kabupaten Konawe Selatan 395.395.063.096 rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita aplaus yang mewakili BPR Konawe Selatan yang sudah menyampaikan kepada kita semua performance pencapaian tahun buku 2020 dan
dan telah memperoleh laba terbesar selama BPR ini berdiri di tahun 2020. Sekali lagi ya, sukses ya BPR, walaupun masih ada PR yang harus kemudian dihadapi dan ditanggulangi. Selanjutnya Konawe Utara.